Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jari. Kali ini vlog Inavier dari Pawon Inavier akan menghadirkan suatu makanan cemilan, sejenis cemilan. Ini bisa untuk anak-anak juga menjadi salah satu pilihan ngemil yang sehat, karena kita tidak harus keluar membelinya ke tempat-tempat restoran dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu makanan yang berasal dari ayam. Ini sangat terkenal di Malaysia setahu saya. Namanya adalah pop chicken atau ayam pop. Kalau di sini banyak dijual atau mulai dijual di KFC ada pop chicken. Nah, di sini kita akan mencoba membuat pop chicken ala rumahan yang bahan bakunya sangat sederhana, sangat simpel, dan cara memasaknya juga atau cara membuatnya juga sangat mudah. Seperti apa? Ini dia. Jadi ini dia penampakan bahan-bahannya, sangat simpel. Ini daging ayamnya. Langsung saja di sini kita sudah punya dada ayam yang sudah difile atau dipotong-potong dadu, dipotong tipis juga tidak apa-apa. Kalau di Malaysia itu saya melihat pop chicken itu bentuknya seperti steak. Jadi dia besar gitu. Jadi daging-daging ayamnya itu dipotong, diiris besar lalu digoreng tepung. Nah, ini kita maunya yang pop chickennya yang yang bulat-bulat ya, karena itu kita memotongnya dengan bentuk dadu. Potongannya tidak boleh terlalu besar, tidak boleh juga terlalu kecil. Kalau terlalu kecil dia akan kering nanti ayamnya. Kalau terlalu besar ayamnya nanti bisa kemungkinan akan matang di luar dan mentah di dalam. Kemudian ada garam, ada merica, ada jahe, ada ketumbar bubuk. Kalau mau yang simple bisa juga langsung ditambahkan bumbu sop yang kemasan sudah jadi tidak perlu memakai tambahan yang lain. Kalau mau ditambahkan bahan yang lain seperti tambah merica, garam dan lain sebagainya, itu tergantung sesuai selera. Nah, kemudian bahan untuk melumurinya adalah tepung terigu. Yang akan kita gunakan di sini adalah tepung terigu. Jadi untuk membuat dia krenyes itu ternyata saya pikir dulu adalah dengan mencampurkan dengan tepung beras atau tepung maizena dituang dengan air es. Ternyata tidak. Itu tidak kita gunakan di sini tekniknya. Yang kita gunakan adalah merendamnya dengan susu cair full cream. Dan yang kita sediakan adalah alas untuk mengocoknya. Kalau mau ditambahkan bubuk paprika atau bubuk cabai juga bisa, tapi karena anak saya yang mau makan, jadi saya tidak menambahkan yang pedas-pedas, cukup merica aja. Langsung kita shake. Setelah dia tercampur, kita akan saring di sini. Nah, setelah dia tersaring, ini kita taruh dulu di wadahnya. Lalu kita tuangkan susu. Ini tidak usah banyak-banyak karena pengiritan. Ini secukupnya aja. Ini kita aduk di sini. Dan ini kita diamkan selama kurang lebih 5-10 menit sampai dia benar-benar menyerap dan menjadi creamy.
ke dalam si ayam. Selain susu bisa juga diganti dengan yogurt, tapi yogurt itu tahulah lebih mahal ya, dan susu ini lebih murah. Ini bisa dibeli juga untuk kemasan yang lebih kecil. Oke, untuk tepungnya sendiri, tepungnya tidak akan kita buang. Ini akan kita pakai nanti dikocokkannya juga. Oke, kita biarkan dulu si ini berendam dan berenang sepuasnya ya. Jadi setelah kita diamkan selama 5 menit sampai 10 menit, ini yang saya diamkan selama 10 menit. Jadi dia sudah mulai agak berlendir atau menempel tepungnya dengan susunya. Ini kemudian kita angkat, langsung kita masukkan ke dalam tepung yang tadi, sisa tepung yang tadi. Jadi tidak kita buang, kecuali nanti ini susunya kita buang karena dia tidak bisa diminum. Kalau yang doyan minum susu rasa ayam boleh diminum. Setelah dia seperti ini, tinggal kita tutup dan ini lumayan lah ya untuk olahraga. Coba kita intip. Dia kan jadi seperti ini. Jadi dia akan bergerinjul-gerinjul seperti ayam KFC. Ini nanti kita sisihkan di sini. Kenapa kita tidak langsung menggorengnya? Karena ini tips dari Chef Yuda Bustara ya, kita harus mendiamkannya dulu untuk tepungnya meresap ke dalam si daging. Jadi ini nanti kita akan biarkan selama kurang lebih 5-10 menit atau sampai dia meresap tepungnya ke dalam dagingnya ini sendiri. Nanti warnanya akan berubah agak gelap. Itu kenapa? Karena kalau kita goreng langsung, tentunya minyaknya akan jadi kotor karena tepung-tepung ini akan berhamburan kemana-mana. Jadi dia penampakannya seperti ini, dan jadinya memang cukup lumayan banyak ya. Ini untuk seperempat dada ayam. Harganya 12.000 kalau dada ayamnya ini di file aja. Dan sisa tulangnya itu segini. Ini cuman ini aja tulangnya. Jadi ini pure isinya. Kalau kita beli misalnya di restoran, ini bisa mencapai puluhan ribu ya. Jadi ini kita panaskan minyak untuk kita menggoreng si ayamnya. Jadi kurang lebih seperti inilah, sudah meresap. Jadi sudah tidak ada tepung-tepung yang kering lagi. Jadi sudah bersatu padu dalam NKRI. Nanti kita akan makan dengan ini, makan siangnya. Ini ada tumis kangkung siram kaldu. Ini pakai kaldu ayam dari si tulang ayam tadi. Bisa bikin kaldunya. Ini setelah matang, kecilin apinya. Jadi di gorengnya tidak terlalu besar apinya. Kita masukin satu-satu. Harusnya ini tadi pakai minyak yang cukup banyak, tapi berhubung saya lupa beli minyak, jadi ya seadanya lah. Setelah dia golden brown atau coklat keemasan warnanya, waktunya dia minta untuk diangkat saja dari penderitaannya selama digoreng ya. Ini dia pop chickennya sudah jadi. Tapi kalau dimakan begini aja untuk snack atau cemilan kan kurang afdol. Jadi saya akan membuat cocolannya. Cocolannya pakai mayones. Secukupnya aja. Lalu saya kasih seledri.
bisa juga koriander atau daun ketumbar, tapi yang ada di belakang rumah hanya seledri. Ini kita gunting. Alright, sudah jadi. Chickennya, dan ini cocolannya atau sausnya. Ini saus apa deh? Mayo? Ini saus apa? Mayo? Nice. Panas? Enggak. Enak. Jadi dia teksturnya keras di luar, artinya keras dan gurih. Di dalamnya itu masih lembut sekali karena potongannya pas. Enak. Enak. Jadi seperti ini dia penampakannya. Di dalamnya itu daging ayamnya sudah matang, jadi tinggal dicocol. Ada dan seledrinya, bikin aromanya menggugah selera. Jadi ini recommended banget karena saya sudah mencobanya 2-3 kali dan berhasil. Untuk itu saya share resepnya ke teman-teman untuk dicoba. Pakai tangan manis sayang. Dia suka. Jadi itulah kenapa saya senang membuatkannya cemilan yang dia suka. Ini salah satu favoritnya yaitu pop chicken. Jadi selamat mencoba, makan jari, semoga berhasil. Ingat, salah satu tips untuk berhasil adalah jangan jauh-jauh dari resep. Berkreasi boleh, tapi jangan terlalu berkreasi seperti saya yang pernah gagal membuat dalgona beberapa waktu lalu. Baiklah, sampai di sini dulu vlog Inafiar kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog yang berikutnya dengan masakan dan menu yang berbeda-beda, tentunya yang enak-enak dan recommended. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk tetap melanjutkan hidup dan melanjutkan kreasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.